Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama lengkap saya. Baik, nama lengkap saya Heriberto Sandri Paus, telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bahan bangunan alam regeneratif dan bahan bangunan yang digunakan di rumah tradisional Manggarai. Baik, perlu kita ketahui bahan bangunan regeneratif merupakan suatu bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali. Contohnya seperti kayu. Bahan bangunan seperti kayu merupakan suatu bahan bangunan yang terdiri dari berbagai ranting atau batang cabang ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami linifikasi. Contohnya pada kayu yang digunakan pada bahan bangunan rumah tradisional Manggarai. Baik, kayu yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak. Selain kayu sebagai bahan bangunan, kegunaan dari kayu juga yaitu memasak, membuat perabotan seperti membuat meja, kursi, dan bahan bangunan seperti membuat pintu, jendela, dan rangka atap. Bahan kayu juga bisa membuat bahan kertas. Contoh bahan bangunan regeneratif yang kedua yaitu bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai batang yang berongga dan berluas-luas. Banyak sekali jenis bambu, sehingga bambu juga memiliki fungsi dan manfaatnya tertentu, terutama yang dikelola oleh manusia itu sendiri. Namun bambu mempunyai nama tersendiri seperti bambu bulu, bambu aur, dan bambu eru. Bahan bangunan yang ketiga yang digunakan pada bangunan rotan adalah sekelompok palma dari tuak atau Tribus Calemea yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Dimorphos, dan Oncheclamus. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam. Badan Jawa diketahui jika menjadi rotan sebagai salah satu minyak. Yang keempat, bahan alam regeneratif yaitu alang-alang. Alang-alang adalah rumput liar yang diketahui membuat yaitu alang-alang. Alang-alang adalah rumput liar yang diketahui memiliki banyak manfaat. Alang-alang juga sering disebut sebagai rumput ilalang di beberapa daerah. Alang-alang atau Infrata Gildicral adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga tumbuhan Gramineae atau Poaceae, tanaman yang sering digunakan sebagai gulma oleh masyarakat. Alang-alang sering tumbuh liar di pekarangan sawah, lapangan, atau halaman kosong
yang tidak terawat. Alang-alang sering dianggap sebagai rumput liar yang mengganggu tanaman padi, padahal alang-alang mempunyai rasa yang manis dan sejuk. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan bangunan yang digunakan di rumah tradisional. Baik, bahan bangunan yang digunakan pada rumah tradisional di Manggarai, di mana bahan utama yang digunakan yaitu bambu. Di sini bambu juga mempunyai manfaat atau mempunyai kelebihan tersendiri, di mana bambu yang digunakan pada rumah tradisional Manggarai ini sebagai kerangka kuda-kuda, di mana dalam proses pembuatan rumah adat ini bambu juga sangat dibutuhkan. Baik, perlu kita ketahui pengertian dari bambu itu sendiri merupakan salah satu bahan bangunan tertua dan sangat serbaguna dengan banyak aplikasi di bidang konstruksi bangunan. Baik, bambu ini juga dia sangat dibutuhkan baik dalam proses pembuatan rumah, bahkan bambu juga sebagai bahan pembuatan sangkar yang dibuat oleh para petani di daerah Manggarai. Baik, bambu juga merupakan salah satu bahan bangunan tertua dan sangat serbaguna dengan banyak aplikasi di bidang konstruksi bangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, contohnya di negara kita ini, di negara Indonesia, di mana teknologi semakin banyak teknologi, maka bahan bangunan alam yang ada di alam ini sudah semakin berkarya banyak menggunakan bahan-bahan yang ada pada zaman sekarang ini. Bahan-bahan yang sudah sebagian seperti itu. Bambu tumbuh melimpah di seluruh kepulauan Indonesia dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pertumbuhan bambu yang cepat membuat bambu sebagai sumber daya yang dapat berkelanjutan. Bambu merupakan material kuat dan ringan. Bambu juga merupakan material yang sangat kuat, dan bambu juga dimana dapat diklasifikasikan sebagai bahan bangunan yang ringan dan sering dapat digunakan tempat pengolahan atau finishing. Konstruksi bambu mudah untuk membangun, tahan terhadap gaya gempa, dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Nah, yang kedua, bambu sebagai kerangka kuda-kuda. Di sini pada bangunan rumah adat tradisional yang berada di Manggarai, proses pembuatan kerangka kuda-kuda menggunakan bahan utama yaitu bambu, di mana kerangka kuda-kuda yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh gempa dan angin. Bambu ini juga dimana dalam proses pembuatan rumah adat ini, bambu yang mereka buat dalam kerangka kuda-kuda ini sangat bermanfaat, dimana bambu juga dapat tahan terhadap gaya gempa dan angin.
di mana proses pembuatan kerangka kuda-kuda yang dibuat secara desain sehingga bentuk kerangka kuda-kuda berbentuk. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang bahan bangunan regeneratif